teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Gusriani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di buku akuntansi biaya karya Agus Purwaji edisi kedua, bab 10 dan soalnya adalah 10.3. Di sini bisa kita baca terlebih dahulu, kapasitas produksi yang dijadikan sebagai dasar penentuan tarif oleh PT Aneka Prima Utama sebanyak 3.840 jam mesin atau 48.000 karton per bulan. Pada bulan Agustus 2010, perusahaan menghasil sedotan untuk minuman ini menganggarkan BOP variabel sebesar 100 juta rupiah dan BOP tetap sebesar 150 juta rupiah. Selama bulan tersebut, tingkat produksi aktual memerlukan waktu sebanyak 4.050 jam mesin atau 49.230 karton dengan BOP aktual sebesar 246.150.000 rupiah. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung besarnya tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap berdasarkan jam mesin. Yang kedua, kita diminta untuk menghitung besarnya tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap berdasarkan jumlah unit karton. Yang ketiga, kita ditanya apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produk terlalu tinggi atau terlalu rendah menurut perhitungan nomor 1 dan 2. Kemudian, yang keempat, kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat informasi tersebut. Kita akan coba untuk mengerjakan dari soal nomor 1, diminta untuk menghitung besar tarif BOP berdasarkan jam mesin. Untuk perhitungan tarif BOP berdasarkan jam mesin, kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu tarif BOP per jam mesin sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah jam mesin. Di sini yang pertama, tarif BOP variabel per jam mesin adalah 100 juta rupiah, yaitu anggaran biaya overhead pabrik di sini. Kemudian dibagi dengan anggaran jumlah jam mesin, yaitu 3.840 jam. Kita bisa lihat di sini soalnya. Kemudian kita bagi, dan hasil dari tarif BOP variabel per jam mesin adalah Rp26.042. Kemudian selanjutnya tarif BOP tetap per jam mesin adalah 150 juta dibagi dengan 3.840. Di sini adalah jam mesin. Kita ganti dahulu seperti ini. 150 juta ini kita bisa lihat pada soal di sini, anggaran BOP tetapnya. Kemudian, tarif BOP tetap per jam mesin adalah Rp39.063 per jam mesin. Maka dari itu, untuk tarif BOP total per jam mesin, kita jumlahkan saja. Hasilnya adalah Rp65.104 per jam mesin. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menghitung besar tarif BOP berdasarkan jumlah unit. Nah, untuk rumus yang dapat kita gunakan adalah sebagai berikut. Tarif BOP per unit sama dengan anggaran biaya overhead pabrik dibagi dengan anggaran jumlah produk. Untuk tarif BOP variabel per unitnya, anggaran biaya overhead pabriknya adalah 100 juta rupiah dibagi dengan anggaran jumlah produknya, yaitu 48.000. Kita bisa lihat di sini 48.000 karton per bulan. Ini yang kita gunakan. Kemudian hasilnya adalah Rp2.083 per unit. Kemudian untuk tarif BOP tetapnya per unit 150 juta rupiah, yaitu anggaran BOP tetapnya dibagi dengan 48.000. Ini adalah jumlah unit produk seperti ini. Dan hasilnya adalah Rp3.125 per unit. Maka dari itu, tarif BOP total per unit adalah Rp5.208. Hasilnya adalah dari penjumlahan tarif BOP variabel per unit dan tarif BOP tetap per unit. Seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung selisih BOP. Kita menghitung dahulu, yang pertama adalah BOP applied atau BOP yang dibebankan. Caranya adalah kita mengalihkan tarif BOP yang sebelumnya sudah kita hitung dikalikan dengan kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya bisa kita baca pada soal di sini. Tingkat produksi aktual memerlukan waktu sebanyak 4.050 jam mesin. Nah, maka dari itu ini adalah jam mesin aktual, kemudian yang di sini adalah unit aktualnya.
Kita bisa lihat lagi untuk jawabannya, BOP applied yang pertama berdasarkan jam mesin. BOP applied-nya, kita lihat di sini caranya, hasil dari perhitungan tarif BOP total per jam mesin tadi, yaitu Rp65.104 dikalikan dengan di sini 4.050 jam. Hasilnya adalah Rp263.671.875. Kemudian untuk BOP aktualnya di sini kita hanya menginput keterangan pada soalnya. Di sini sudah bisa dilihat Rp246.150.000. Kemudian kita selisihkan. Kita harus menghitung selisih BOP-nya. Dapat dilihat bahwa BOP yang dibebankan ini lebih besar dibandingkan dengan BOP yang terjadi sesungguhnya atau BOP aktual. Kita selisihkan di sini, dan karena BOP applied lebih besar dibandingkan dengan BOP aktual, maka dari itu selisihnya adalah lebih dibebankan sebesar Rp17.521.875. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung selisih BOP berdasarkan unit produksi. Perhitungannya berdasarkan unit produksi. Untuk BOP applied, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa kita kalikan tarif BOP total per unitnya, yaitu Rp5.208, dikalikan dengan unit aktual, yaitu 49.230 unit. Kemudian, di sini BOP aktualnya seperti pada soal, dan kita selisihkan. Sama seperti yang tadi, BOP applied ini lebih besar dibandingkan dengan BOP aktual. Maka dari itu, selisihnya adalah selisih lebih dibebankan sebesar Rp10.256.250. Apabila terdapat satu kondisi di mana BOP aktual itu lebih besar dibandingkan dengan BOP applied, maka hasilnya adalah selisih kurang dibebankan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 4 kita diminta untuk membuat ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat informasi. Di sini ada 4 jurnal yang perlu kita buat. Yang pertama, kita dapat mencatat terlebih dahulu jurnal pembebanan BOP. Di sini saya buat kanan dan kiri. Di sisi kirinya adalah perhitungan tarif BOP berdasarkan jam mesin, dan di sebelah kanan adalah tarif BOP berdasarkan unit produksi. Untuk yang pertama dahulu, tarif BOP berdasarkan jam mesin, kita gunakan akunnya adalah PDP BOP di sisi debit pada BOP applied di sisi kredit. Untuk kedua cara perhitungan tarif BOP menggunakan akun yang sama, jurnalnya hanya saja angkanya saja yang berbeda sesuai dengan perhitungan yang tadi dilakukan. Seperti itu. Kemudian di sini saldonya adalah saldo yang tadi sudah kita hitung, BOP applied berdasarkan jam mesin. Begitu pula berdasarkan unit produksi, kita input saldo yang ini, BOP applied berdasarkan unit produksi. Kemudian, selanjutnya yang kedua, jurnal untuk pencatatan BOP aktual. Saldonya kita lihat pada soal yang tadi Rp246.150.000. Dan untuk akunnya BOP aktual pada berbagai akun kredit. Karena di sini tidak dirincikan BOP ini terdiri dari apa saja, maka kita bisa gunakan akun berbagai akun kredit seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jurnal untuk menutup BOP applied ke BOP aktual. Di sini kita bisa catat terlebih dahulu di sisi debit BOP applied karena sebelumnya di sini pada saat pembebanan BOP kita mencatat BOP applied itu di sisi kredit. Karena kita akan menutup ke BOP aktual, maka dari itu kita balik. Saldonya juga kita selaraskan. Jadi sebelumnya di kredit, sekarang kita catat di sisi debit agar saldonya 0. Seperti itu. BOP applied di sisi debit pada BOP aktual di sisi kredit. Saldonya mengikuti pencatatan yang sebelumnya. Di sini BOP applied sebesar Rp263.671.875. Dan BOP aktual juga mengikuti yang sebelumnya sudah dicatat, yaitu Rp246.150.000. Setelah itu, barulah kita catat selisih BOP-nya. Untuk memudahkan teman-teman mengingat selisih BOP ini
diletakkannya di sisi debit atau kredit, teman-teman bisa lihat saldo mana yang lebih rendah. Misalnya di sini saya hapus. Di sini BOP aktual di sisi kredit itu lebih rendah dibandingkan dengan BOP applied. Maka dari itu, kita letakkan selisih BOP di sisi kredit yang saldonya lebih rendah agar seimbang seperti itu. Dan karena sebelumnya kita bisa lihat bahwa selisih BOP ini adalah selisih lebih dibebankan, maka dari itu kita catatnya di sisi kredit. Apabila selisihnya itu kurang dibebankan, maka kita perlu catatnya di sisi debit, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, jurnal untuk menutup selisih BOP. Asumsinya selisih BOP ini disebabkan ketidakefisienan kegiatan perusahaan. Maka dari itu, kita bisa catat dengan akun beban pokok penjualan pada selisih BOP. Apabila selisih BOP ini disebabkan ketidakefisienan kegiatan perusahaan, maka dapat kita bebankan selisih BOP ini ke akun beban pokok penjualan. Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.